bersama Yustika. Tahukah kamu bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO pada November 2023? Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 UNESCO bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Rusia, Perancis, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis. Prestasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Namun, tahukah kamu bahwa bahasa Indonesia juga sudah lama menjadi perhatian dunia loh? Melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, bahasa Indonesia telah diajarkan ke berbagai negara sejak lama. Yuk kita pelajari lebih jauh tentang apa itu BIPA dan bagaimana sih sejarahnya. BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah program pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang bukan penutur asli bahasa Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, kepada para pembelajar asing yang memiliki beragam latar belakang, seperti akademis, bisnis, ataupun bidang budaya. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan berbahasa seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajar peserta didik. Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan kepada penutur asing. Melalui pengajaran yang terstruktur, BIPA membantu pembelajar asing menguasai bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan sesuai kaidah dalam berbagai situasi, baik informal maupun profesional. Namun, BIPA tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah memfasilitasi pemahaman tentang budaya Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan mengenal konteks sosial, tradisi, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, para pembelajar tidak hanya belajar berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, tetapi juga memahami bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks budaya tertentu. Dalam lingkungan profesional, BIPA juga dirancang untuk membantu penutur asing menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di bidang lebih spesifik seperti diplomasi, akademik, atau bisnis. Dengan demikian, program ini tidak hanya mencetak individu yang mampu berbahasa Indonesia secara teknis, tetapi juga yang memahami dan menghargai budaya yang terkandung di dalamnya. Tujuan BIPA ini mencerminkan bahwa pembelajar bahasa tidak dapat dipisahkan dari budayanya. Melalui kombinasi antara aspek linguistik dan budaya, BIPA menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sekaligus mempererat hubungan antar budaya di kancah global. Tahukah kamu? Tujuan utama program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA tidak hanya membantu penutur asing memahami bahasa Indonesia, tetapi juga memperkenalkan kehidupan budaya Indonesia. Melalui program ini, pembelajar asing dapat mempelajari bahasa sekaligus mengenal kekayaan budaya yang melekat pada Indonesia. Misalnya, dalam sesi pembelajaran mereka bisa belajar bahasa sambil mempelajari seni membatik, yang menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Dengan membatik, mereka tidak hanya memahami kosakata tentang seni dan pola, tetapi juga mengenal filosofi di balik motif-motif batik yang berada di setiap daerah. Nah, kemudian mereka bisa belajar bahasa Indonesia melalui wisata budaya, kemudian makanan tradisional dan baju tradisional. Tahukah kamu, sejak awal abad ke-20, bahasa Indonesia telah diajarkan di berbagai negara sebagai bagian dari program internasional? Bahasa Indonesia mulai dikenal di dunia setelah ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.
Sebagai bahasa yang berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia terus berkembang hingga menjadi salah satu bahasa yang banyak diminati oleh orang asing di era modern. Fakta menarik lainnya, di beberapa negara seperti Perancis, bahasa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bahasa Melayu sudah diajarkan sejak tahun 1795 di Institut National des Languages et Civilisations Orientales. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki daya tarik unik, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi budaya Indonesia di dunia internasional. Bagaimana perjalanan BIPA dari awal hingga menjadi besar sekarang? Mari kita telusuri bersama sejarah perkembangan BIPA. Sejarah perkembangan BIPA yang pertama pada tahun 1795, awal pengajaran di Perancis. Bahasa Indonesia yang saat itu masih dikenal sebagai bahasa Melayu mulai diajarkan di Institut National des Languages et Civilisations Orientales di Perancis. Pengajaran ini berfungsi untuk mendukung kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Prancis di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang nomor 2 pada tahun 1925 yang mulai diajarkan di Jepang. Bahasa Indonesia kemudian menyebar di Asia Timur. Pada tahun 1925, pengajaran bahasa Indonesia dimulai di Jepang, tepatnya di Tenri Daigaku. Program ini menjadi awal mula pengenalan bahasa Indonesia di negara tersebut, terutama untuk mendukung kajian tentang budaya dan hubungan bilateral. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1948, yang mana masuk di Amerika Serikat. Pengajaran bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1948 oleh Prof. Isidore Dien di Universitas Yale. Selanjutnya, pengajaran ini berkembang di berbagai universitas terkemuka seperti Cornell dan Berkeley, terutama untuk mendukung studi Asia Tenggara. Dilanjutkan lagi pada tahun 1957 diajarkan di Australia. Mulai mengadopsi pengajaran bahasa Indonesia. Program ini dipelopori oleh universitas-universitas besar seperti Universitas Sydney dan Universitas Melbourne. Seiring dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, bahasa Indonesia bahkan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum resmi. Nah, kemudian pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan secara eksplisit bahwa fungsi bahasa Indonesia akan ditingkatkan menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Dan ya, saat ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional dan disahkan oleh UNESCO. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA telah mengalami perkembangan yang luar biasa di dunia internasional. Pada awal penyebaran di dunia, BIPA pertama kali diajarkan di kurang lebih 40 negara di dunia. Program ini hadir untuk memenuhi kebutuhan orang Asia yang ingin belajar bahasa Indonesia, baik untuk tujuan akademik, bisnis, diplomasi, maupun budaya. Di antaranya ada negara Australia, Austria, Belanda, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Nah, kemudian pada pengajaran di perguruan tinggi dan lembaga internasional, hingga saat ini program BIPA telah diajarkan di sekitar 219 perguruan tinggi dan lembaga internasional. Kehadiran BIPA di berbagai institut ini memperlihatkan antusiasme dunia terhadap bahasa Indonesia. Terdapat beberapa tingkatan dalam BIPA. Yang pertama ada tingkatan pemula, yaitu A1 pra-pemula dan A2 pemula. Pada pra-pemula, pembelajar mulai mengenal dasar-dasar bahasa Indonesia. Mereka mampu memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana serta kalimat dasar yang sering digunakan dalam situasi sehari-hari. Kemudian pada
A2, pembelajar mampu memahami kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang sering digunakan terkait kebutuhan mendasar seperti informasi pribadi, belanja, dan lokasi. Pada tingkatan kedua atau madya, B1 pramadya dan P2 madya. Pada pramadya, pembelajar mulai mampu memahami ide utama dari informasi yang disampaikan secara jelas tentang topik umum seperti pekerjaan, sekolah, atau waktu luang. Pada B2 madya, pembelajar dapat memahami ide-ide utama dari teks lebih kompleks, termasuk diskusi teknis di bidang spesialisasi tertentu. Kemudian pada tingkatan lanjut yaitu C1 pralanjut dan C2 lanjut. Pada C1 pralanjut, pembelajar dapat memahami berbagai teks panjang dan kompleks serta mengenali makna implisit di dalamnya. Dan kemudian C2 lanjut, level ini menunjukkan kemampuan pembelajar untuk memahami hampir semua teks yang didengar atau dibaca, serta menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan tepat dalam situasi apapun.